Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan spesial untuk hari ini, Indonesia Bisa, kami hadirkan dialog khusus bersama Sekda Kabupaten Buleleng. Dan kita nanti akan membahas kiat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng menekan laju inflasi. Seperti lagunya tadi, jatuh bangkit kembali. Inflasinya sempat tinggi, dikuatkan lagi begitu agar tingkat inflasinya itu stabil begitu. Kalau inflasi yang rendah dan stabil ini merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya ini memberikan manfaat juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi pentingnya pengendalian inflasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil itu nantinya akan memberikan dampak negatif juga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, tentunya pemerintah Kabupaten Buleleng ini terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi. Nah, seperti apa kiat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng menekan laju inflasi? Hal itu akan kita bahas pagi ini pendengar bersama Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Suyasa MPD, dan juga bersama Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Daerah, Bapak Inengah Budiarte STMT. Sudah hadir di studio pagi ini Pak Sekda Dr. Andes Gede Suyasa MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya, dan juga selamat siang seluruh masyarakat Buleleng ataupun Singaraja. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semangat untuk melaksanakan tugas hidup dan kehidupan di hari ini. Ya. Rahayu hari Senin ya, Senin sehat, Senin semangat pastinya. Apalagi masih di bulan Agustus, bulan semangatnya Pak Sekda. Apalagi kemarin saat festival-festival yang dilakukan ini ternyata memang perputaran perekonomian di Buleleng lumayan juga Pak ya. Ya kebetulan memang di bulan Agustus kita punya agenda yang sangat padat. Baik itu serangkaian dengan hari proklamasi, dengan Buleleng Development Festival, kemudian penutupan dilanjutkan dengan pembukaan Festival Opina. Jadi hampir keduanya menyasar pada pengembangan UMKM, termasuk juga produk-produk UMKM dan kuliner yang ada di Buleleng. Ini tentu bisa membantu memberikan stimuli terhadap pergerakan perekonomian di tingkat mikro. Baik. Pak Sekda tidak sendiri pendengar, didampingi juga oleh Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Daerah, Bapak Inengah Budiarte STMT. Baik. Jadi didampingi oleh Pak Kabagek Bank yang sehari-hari menjadi koordinator teknis penanganan inflasi. Jadi penyiapan data, komunikasi dan sebagainya untuk nanti menjadi bahan arahan mengambil kebijakan. Kebetulan tingkat kabupaten TPID dipimpin Sekda dan pengarah itu adalah dari Pak Bupati beserta Deputi Perwakilan BI di Bali. Gitu. Baik. Tapi sebelum membahas kiatnya, kondisinya dulu Pak, bagaimana Buleleng saat ini Pak? Kalau lihat kondisi saat ini Buleleng cukup bagus ya, jika dibandingkan dengan 2023. Tapi kita harusnya membandingkan setiap posisi inflasi dengan target nasional dan daerah lain. Di tahun 2022 kita di posisi 4,52 year on year-nya. Tapi kita terbaik 4 saat itu. Tingkat nasional di tahun 2022. Makanya atas dasar kemampuan mengendalikan inflasi itu di nomor 4 nasional kita dapat dana DID, namanya DID, dana insentif daerah, atas apresiasi kemampuan mengendalikan inflasi. Itu kurang lebih sekitar 11,4 miliar. Nah, di 2023 kita bisa menurunkan inflasi ke 4,2. Tetapi di tingkat nasional angkanya di bawah 4. Sehingga kita masuk, sempat ramai tuh, kita masuk di kategori 10 besar di bawah. Yang mestinya harus menghadapi penurunan drastis sehingga tidak melebihi angka 4 ataupun di rata-rata nasional. Nah, cuman karena kita kemampuannya di angka 4,2, maka kita masuk di 10 besar di bawah. Hanya kategori 10 besar gitu ya. Setelah adanya evaluasi kembali dan kemudian koordinasi dengan BPS, ini kan inflasi ini kan
tahun 2023 kan yang dinilai cuman Singaraja dan Pasar. Sementara inflasi itu terjadi tidak hanya disebabkan oleh 1-2 titik lokasi transaksi kan yang menjadi tempat surveinya BPS. Nah, tentu juga kabupaten-kabupaten yang ada di Bali punya tanggung jawab yang sama. Tapi mereka tidak diukur oleh BPS. Kenapa Ya memang Singaraja dan itu Pasar? keterbatasan di BPS karena masalah SDM, kemungkinan juga penganggaran dan sebagainya. Sehingga tahun ini nampaknya kita sudah lebih ramai nih. Ada Tabanan, ada Badung, ya, apalagi ya, ada 5 nih yang ada pembandingnya juga ya, berarti Pak sehingga mereka mulai juga bergerak untuk bisa sama-sama mengendalikan inflasi. Sebab inflasi tidak bisa berdiri sendiri di satu daerah karena pasokannya kan tidak semua dari internal. Ya, contoh misalnya Buleleng, penyebab inflasi cabai gitu misalkan. Itu cabainya makin tinggi, sementara produktivitas kita bagus. Ketika kita ambil bawa ke pasar kita sendiri untuk didistribusi kepada pedagang di pasar, itu yang ambil dari kabupaten lain atau bahkan dari ke provinsi lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Ya, kita kan tidak mungkin bisa menekan sendiri kecuali melakukan upaya pengambilan dengan pola subsidi pada akhirnya. Tetap ngambil mahal tapi kita jual di bawah pengambilan kita. Nah, caranya apa? Dengan mensubsidi. Ini salah satu sudah mulai kekiat tuh ya, dari kondisi existing. Begitu juga beras. Kalau kita menggunakan data kondisi data beras kita, kemungkinan produksi di pertanian dengan kebutuhan lebih surplus mestinya. Tapi kenyataannya kenapa bisa jadi kurang? Karena yang kita hitung yang ada saat ini berdasarkan formnya itu adalah berapa produksi kita, berapa jumlah penduduk kita. Padahal di Buleleng ini yang ada orang yang makan beras itu tidak semua berKTP Buleleng. Jadi lebih dari jumlah orang berKTP Buleleng kan. Nah, apalagi kalau misalnya kayak sekarang nih high season pariwisata itu kan tamu banyak. Kemarin saja laporannya Dinas Pariwisata sudah lebih dari 95% okupansinya. Artinya ada banyak wisatawan yang non KTP Buleleng ada di Buleleng. Dan pada saat menginap di sini pasti makan kan. Masa enggak makan? Dan mereka kan membutuhkan beras. Nah, sehingga beras yang kita bilang terjadi surplus itu kurang karena memang tidak menghitung mereka gitu. Berarti banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi inflasi itu. Oh ya, itu. sangat banyak. Ini ya, adalah makanya harus lintas sektor. Arahan Pak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menko jelas semua harus bekerja, tidak hanya Pemda sendiri. Baik dari kepolisian juga bekerja mencegah mafia-mafia beras, mafia minyak goreng dan sebagainya. Dari TNI juga bekerja, ikut melakukan penanaman. Jadi semua bekerja supaya saling support satu sama lain. Nah, di kita sendiri sebagai leading sektor dari pengendalian inflasi itu semua hal harus dilakukan supaya bisa mengendalikan. Contoh lagi misalkan kita perlu menekan cabai atau mengendalikan harga cabai. Kalau kita ngambil cabai terlalu banyak sementara kebutuhan masyarakatnya tidak sebanyak yang kita ambil lewat perusahaan daerah, nanti cabai juga tidak bisa bertahan lebih dari 3-4 hari kan. Nanti kalau mereka busuk kan malah tambah rugi. Maka menghitung sekali supply demand-nya. Jadi menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan. Nah, kita tidak punya storage yang besar untuk bisa. Kalau pakai storage biayanya juga tinggi. Nanti harga cabainya naik juga. Nah itu. Begitu juga bawang. Kita ngambil bawang sampai ke Kintamani, bahkan sempat ke Lombok lewat PD Swatantra. Tapi bawang di sana itu lebih dari seminggu tidak laku kan, kiloannya menurun kan. Karena kering kan, lapisan terluar pasti kering dia. Kering mengecil bawangnya, makanya kita beli 10 kilo dalam lewat seminggu bisa jadi cuma 8 kilo. Karena 2 kilonya menyusut, dia tambah ringan. Ini kan kerugian sungguhnya. Tapi karena kita perusahaan daerah,
kita support gitu. Disitulah posisi kita. Nah sampai saat ini kalau sampai bulan Juli, itu di bulan Juli kita di posisi 0,12% inflasinya ya, untuk month to month. Tetapi kalau year on year-nya totalitasnya kita di angka 2,07. Nah masih sih posisi aman kalau melihat 2,07 karena kan targetnya 3,5. Oke, masih stabil, masih di bawah itu. Tapi kita harus bertahan nih sampai Desember. Nah, beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu bulan Juli kita sudah mendekati 4. Makanya kerja keras tuh Agustus, September, Oktober supaya nekan, supaya bisa deflasi. Karena kalau year on year itu kan di total kan. Tapi apa saja yang menjadi indikasinya kalau inflasi itu, Pak Kadis? Apakah dari berasnya saja atau mungkin bahan pokoknya saja atau semua? Kalau yang kita sekarang di survei itu dinilai kurang lebih 301 peritas jenis. Apakah sama di Buleleng dengan Denpasar? Beda. Kalau di Denpasar, makanya kalau tahun lalu kita tinggal di angka 200-an. Ya, 260-an lah. Kalau di Denpasar sudah 400-an lebih. Itu. Makanya kalau makin banyak varietas yang akan atau yang dicek, diukur oleh BPS, itu peluangnya lebih kecil karena pembaginya lebih besar. Oke, baik. Jadi misalkan gini, beras itu naik inflasinya sekitar sampai di angka 1 gitu. Tapi karena yang membagi jumlahnya lebih sedikit, maka pembilangnya lebih besar, maka hasilnya lebih besar. Tapi kalau pembilangnya 1 tapi pembaginya banyak, ya tentu akan lebih kecil jadinya. Kalau di angka akhir dari sebuah angka inflasi gitu. Jadi banyak variabel. Kalau kita sih 301 sekarang ya. Ya, 301 jenis yang diukur di 2 pasar, yaitu pasar Anyar dan pasar Banyuasri. Makanya yang kita beri sorotan sih di 10 besar saja. Kalau angka 0,0008 gitu kan kita enggak perlu lah. Tapi yang berada di angka 1 digit misalnya 1, apalagi 2, itu sudah sangat berat tuh. Nah, misalnya kalau misalnya telur itu naiknya 1,8 gitu udah tinggi Pak, nilai naikkan harga. Fluktuasinya udah tinggi. Makanya ini kontribusinya untuk inflasi juga akan tinggi. Nah, inilah yang kita kejar di 10 besarnya itu. Kalau 10 besar itu hanya 3 yang variabelnya tinggi, yang selebihnya kecil-kecil sekali, mungkin yang 3 jadi fokus kita. Contoh misalnya sekarang nih, kalau bulan ini kan kita di beras nih. Iya masih Pak. Ya. Beras nampaknya agak naik kan, di 12,5. Kalau Bulog 10,5. Tapi kalau Bulog, beras Bulog kan belum tentu keseluruhan masyarakat menerima. Masih dia lebih banyak ke beras-beras medium atau premium. Padahal Bulog sudah masuk kategori yang medium. Jadi layak ya untuk standar kita. Cuman masih dalam tanda kutip mindset ya. Oh Bulog gitu kan. Karena dulu mungkin zaman dulu ya di era yang jauh sebelumnya kalau ngomongin Bulog pasti berasnya seperti sekarang enggak lagi. Bulog itu berasnya sudah bagus ya. SPHP-nya itu. Jadi sudah cukup bagus sih sungguhnya. Ya standar ya Sekda masih makan Bulog gitu. Enggak masalah. Cuman ya di publik masih memikirkan. Makanya bedanya 10,5 dengan 12,5 beda 2.000 loh. Tapi berasa juga kalau setiap hari masyarakat begitu. Jadi bagi masyarakat yang ya kategori ke bawah, menengah ke bawah tentu ini menjadi memberatkan. Makanya angka inflasi beras kita lumayan naik gitu. 0,13 ya. Baik. Nah itu. Nah ini yang harus kita kendalikan. Maka pemerintah menugaskan 2 perusahaan daerah, yaitu PD Swatantra dan PD Pasar, untuk bisa membantu mengendalikan dengan cara membeli beras. Kalau beras berani kita stok, karena dia tingkat daya tahannya lebih lama. Ya, dan itulah yang akan kita distribusi ke pasar-pasar yang menjadi tempat diukurnya transaksi ekonomi terkait dengan kontributor inflasinya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu berarti tahun ini Buleleng ini sudah jauh lebih bagus.
Dan ini juga Ya, tidak terlepas dari peran TPID juga ya Pak Sekda. ya memang setiap hari Senin kami harus rapat dengan Menko, dengan Mendagri dievaluasi. Mana daerah yang bergerak, mana daerah yang tidak bergerak. Itu setiap Senin termasuk hari ini sampai jam 12. Dari jam 9. Maka saya mohon izin tidak ikut di dalam rakor itu. Pak Kabak Ekbang juga tinggal Pak Ibu Asisten dan tim kabupaten. Nah, ini juga agar masyarakat mengetahui secara langsung Pak Sekda. Ya, Karena makanya karena di sini topiknya juga sama, saya hadiri kan untuk masyarakat tahu bahwa inflasi itu jangan dihapuskan. Berbahaya karena kalau tingkat deflasi, kalau kita mengalami deflasi itu artinya daya beli kita rendah. Tidak ada transaksi. Gitu loh. Maka deflasi ini berbahaya juga karena ada kemandegan ekonomi. Yang penting stabil saja Ya, begitu makanya ya. kenapa tim pengendali namanya, bukan tim penekan. Iya kan? Nah, itu harus dipahami dulu. Kenapa TPID itu, tim pengendali inflasi? Karena dia tidak boleh menghapuskan sampai titik nol. Kalau gitu stagnan, tidak ada orang belanja. Lebih terlalu murah juga tidak Ya, boleh, deflasi, lebih mahal ya. juga tidak baik untuk Tidak masyarakat baik. begitu ya. Kalau terlalu mahal dia tidak akan bisa beli. Kalau terlalu murah yang menghasilkan produknya tidak bisa menjual. Iya. Jadi contoh misalnya cabai. Kalau cabai modalnya berapa sih 1 kilo sampai jadi cabai dari nanam? Itu misalkan dia angkanya 9.000 per kilo ya. Kalau dia supaya break even point-nya untuk menanam cabai. Tapi ternyata di pasar di 7.000. Siapa juga mau nanam cabai gitu kan. Kalau tidak ada yang mau nanam cabai, hilang cabainya. Sementara kita cabai seperti kebutuhan pokok kan. Iya. Seperti ya saya bilang ya, kalau Anda suka pedas, berarti pasti cabai syaratnya. Rasanya ada yang kurang kalau tanpa Kayaknya cabai, makan tanpa begitu. sambal di orang Bali agaknya sulit, apalagi yang lawar. Tak ada gitu, cabainya iya. mungkin tak rasa hidupnya. Gitu. Baik. Tapi setelah apa-apa yang dilakukan oleh tim TPID selain tadi ada 2 perusahaan daerah yang digencarkan begitu Pak Sekda, apalagi Pak yang mungkin bisa menekan atau menstabilkan inflasi di Buleleng? Ya, beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan dari tahun 2022 sih ya, melengkapi tahun-tahun sebelumnya. Kecuali pada saat COVID itu memang pemerintah harus mendistribusi program-program konsumtif, sebab tidak ada transaksi. Maka pemerintahlah mengambil alih untuk menyebarkan konsumtif dengan cara apa? Bansos, bantuan usaha mikro, itu semua dilakukan, BLT, ya. Kemudian kita juga membantu biaya lumbung beras masyarakat dan sebagainya. Itu sifatnya kita konsumtif dan juga produktif. Nah, tapi saat ini untuk pengendalian inflasi yang kita lakukan ya oleh TPID, ya satu memanfaatkan atau menugaskan 2 perusahaan daerah untuk mengendalikan. Yang kedua, kita mensupport biaya transportasi distribusi. Jadi kalau angka misalnya beli cabai di Bali nggak ada cabai, Buleleng nggak ada cabai, cabainya yang paling top di Buleleng kan Pakistan. Itu cabai yang paling disenangi ya, dan harganya paling mahal. Begitu juga cabai di Grogga dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada, kita ngambilnya sampai ke Jawa, bahkan cabai sempu di Banyuwangi. Ya, itu kita beli ke situ. Kalau menggunakan harga beli di situ tambah biaya biaya transportasi itu tambah mahal lagi kan. Nah, disitulah transportasinya ditanggung Pemda lewat belanja tak terduga. Jadi berapa dia kebutuhannya, misalnya pakai truk apa pakai kol diesel apa pakai mobil pickup. Kalau dia beli misalnya, jadi misalnya 0,5 ton beli itu, jadi kita yang biayai transportasinya. Berapa dia ngabisin bensin dan sebagainya, biaya transportasi bolak-baliknya berapa. Nah, itu kita yang nanggung supaya tidak menambah beban dari angkutan distribusi, sehingga harganya bisa ditekan. Kemudian nah ini perusahaan daerah, tugasnya kan perusahaan daerah itu kan salah satu tugasnya adalah menjaga stabilisasi. Di samping dia urusan bisnis, juga dia punya fungsi sosial. Di fungsi sosial perusahaan daerah itu menjaga stabilisasi.
Kalau perusahaan daerah semuanya hanya untuk cari untung, berarti pemerintah melakukan penekanan kepada masyarakat, pada publik. Makanya kenapa bikin perusahaan daerah? Itu sesungguhnya untuk menjaga stabilisasi. Di samping juga berfungsi sebagai usaha bisnis gitu. Sehingga perusahaan daerah ini ditugaskan untuk menjaga stabilitas, maka tidak cari untung. Ya, menjual dengan harga lebih rendah dari pasar guna menekan supaya pasar tidak liar. Itu kalau nanti dia ikut-ikutan cari untung banyak yang ya berat di masyarakat. Nah, fungsinya dia sebagai fungsi sosial dan stabilitas itu tidak terjawab gitu. Tapi kalau dia rugi terus berarti kan kasih bikin usaha pemerintah kok cita-citanya rugi, kan salah juga. Makanya ini kapan harus didorong, kapan ditarik lagi dari pergerakannya kan gitu. Gitu. Bersama dengan yang mana lagi? PDAM misalkan. Coba kalau kita mau untung besar-besaran, tuh PDAM menaikkan aja tarifnya sebesar-besarnya. Orang pasti beli air kan. Memang bisa tuh beli air di Tukade kan enggak bisa. Jadi pasti lewat PDAM. Tapi kalau pemerintah menaikkan sampai berlipat-lipat, itu kan berat tuh masyarakat. Sementara air adalah kebutuhan dasar. Kalau itu dijual oleh swasta dengan harga yang sangat liar misalnya, itu kan yang sulit masyarakat, malah bikin makin miskin. Nah, disitulah kenapa daerah harus bikin perusahaan daerah. Jadi berhitung secara ekonomi, tetapi juga berlaksanakan fungsi sosialnya, menjaga stabilitas pelayanan dasar. PD Swatantra yang punya usaha sesuai perda begitu banyak, maka bisa melakukan upaya ini. Yang berikutnya PD Pasar juga sama. Jadi PD Pasar bikin juga. Nah, bahkan sekarang bikin gerai pasar kan. Nah, gerai. Di gerai yang di Pasar Anyar itu, kalau nanti kita sudah sampaikan, kalau nanti harganya melambung tinggi apa misalnya, komoditas apa? Beras. Kalau beras tinggi, maka kita pasok di situ. Lalu kasih pengumuman, kan sudah ada tax run juga di situ, ya. Nanti dikasih tahu harganya berapa. Nah, kalau misalkan di gerai itu harganya sudah standar, maka tuh dagang-dagang sebelahnya ya nggak bisa semaunya bikin harga kan. Oke. Bukan pesaing dari pasar-pasar sebenarnya begitu ya, Pak. Tergantung siapa yang memandang. Oke, ya. Iya, kalau misalnya yang berkeinginan untuk memanfaatkan kelangkaan komoditas menjadi keuntungan, maka pemerintah adalah saingannya. Tetapi kalau misalkan kelompok masyarakat umum yang berkeinginan bisa hidup standar dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, maka itu adalah perlindungan negara, perlindungan pemerintah terhadap rakyat lewat gerai itu. Nah, kalau mau bertemu keduanya dengan tujuan yang sama, dia tetap dapat untung, tetapi masyarakat juga beruntung karena mendapat harga yang standar, harusnya jangan menjadi liar memberikan harga gitu. Jadi begitu langka langsung angkat sebesar-besarnya. Bahkan stok dulu di rumah 2-3 hari sampai kelimpungan masyarakat, baru kita keluarin. Padahal itu juga dibeli. Pemicu inflasi jadinya, Pak Sekda ya. Dan itu yang dimaksud dengan kenapa kalau menyetok beras dalam rangka untuk itu, ini yang dikejar oleh APH, aparat hukum. Karena itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Makanya di gerai kita buat di Pasar Anyar, kalau harga liar tinggi, kita yang kasih harga yang standar. Nanti kalau kita belinya juga mahal, kita jual ke masyarakat tetap standar, tapi disubsidi dengan dana belanja tak terduga gitu. Baik. Ya, jadi kita siapkan belanja tak terduga. Itu kita siapkan kemarin di angka sempat di 10-18 miliar, kemudian turun sekarang 3,5 miliar karena memang kondisi inflasinya stabil sehingga anggarannya dialihkan ke pembangunan lain. Ya cukup 3,5 miliar lah 5 bulan ke depan. Ya jadi nggak sampai sih habis biasanya. Ya karena apalagi inflasinya sekarang kan stabil. Sudah stabil ya, kenaikannya tidak begitu tinggi. Contoh sekarang bulan ini cuma 0,12. Nah, itu dan varietas atau komoditasnya cuma di beras. Kalau padahal biasanya kalau sudah musim kemarau seperti ini banyak hal yang biasanya terpengaruh kalau untuk harga-harga ya, betul. Pak Sekda ya. Tapi sekarang buleleng stabil jadinya. Coba dilihat sekarang harga cabai.
tidak terlalu melambung tinggi kan begitu. tidak ribut. Biasanya kalau sudah Iya. melambung tinggi pasti ribut. Iya. Ya, lihat di media sosial Benar. pasti ribut. Kalau kita cabai saat ini kan sekitar 20 berapa ya? 27 28 ribu. Baik. Pada Sampai ini sudah 30 musim ribu kemarau kan. begitu. Ya gitu. Jadi harganya stabil. Justru beras yang alami kenaikan di bulan ini. Baik. Ya mungkin juga karena ya kembali lagi karena high season, kebutuhan akan beras tinggi karena banyak wisatawan. Nah nanti wisatawannya setelah Oktober kita kembali ke low season, kunjungannya menurun, kebutuhan berasnya menurun, nanti harganya gitu juga kan. Semua angka harga akan tergantung dari tingkat permintaan. Ya, jadi gitu gininya. Begitu juga yang lain. Luar Ya, biasa banyak sih ini. yang bisa dilakukan. Ya, kerjasama antar daerah. Ya, TPID ini juga melakukan kerjasama antar daerah ke Bangli, ke Tabanan. Ya, kalau mereka punya penghasil produk, itu kita yang supaya kita yang didahulukan. Baik. Nah, begitu juga kalau kita ke Banyuwangi biasa kok beli beras, beli cabai itu ke Banyuwangi karena di situ kan penghasil. Nah, itu kita bawa ke pasar kita. Baik. Begitu juga ke Lombok, bahkan beli telur sampai ke Lombok. Beli bawang merah sampai ke Lombok. Jangan dikira telurnya semua ada di Bali, enggak. Gitu. Oke, tapi Ya. seandainya kalau semua kebutuhannya terpenuhi di dalam, itu apakah juga bisa menekan inflasi itu, Pak Sekda? Iya, kalau sudah terpenuhi semua yang dari produk kita, ya inflasinya pasti standar. Iya, baik. Tapi kenapa dia jadi inflasi? Karena pasokan di dalam kita kurang. Terus kenapa kurang? Padahal produknya lebih. Karena pemilik produk menjualnya keluar. Karena di luar lebih menjanjikan gitu. Baik. Nah, makanya kalau semua daerah punya orientasi yang sama, dia dikendalikan juga harganya di tempat itu, maka orang tidak akan menjualnya keluar gitu kan. Kan kalau toh saya jual ke Denpasar misalkan ya, harganya sama aja dengan Buleleng, apa yang tidak dijual di Buleleng? Iya. Tapi karena kalau ke Denpasar dia merasa dapat harga lebih mahal, ya pasti jualnya ke sana gitu, tidak jualnya di Singaraja. Nah ini, lalu kenapa di sana? Karena standar harganya beda-beda. Kalau makanya ada namanya IKK, indeks kemahalan gitu kan, di setiap kabupaten kota kan beda. Jadi kalau misalnya di Bali, di kota metropolitan, provinsi seperti Denpasar, Badung, itu pasti standar harganya pasti lebih tinggi. Oke. Nah, kalau kita di Kabupaten Buleleng kan standarnya juga lebih rendah. Karena kita kan daerah tidak metropolitan kan gitu. Jadi ada namanya IKK, indeks kemahalan kabupaten. Kota, Baik. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, wah banyak ternyata yang dilakukan TPID, tim pengendali inflasi daerah ya. Kita mungkin masyarakat taunya terima beresnya begitu, harganya naik, harganya stabil begitu, tapi ternyata banyak hal yang dilakukan di balik itu pendengar. Dan kami juga nanti kan Anda ikut bergabung ya, mungkin ada hal-hal yang Anda tanyakan, Anda sampaikan begitu melalui line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp 0811 399 9790. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu ya Pak Sekda. Ya. Kita jeda sejenak dulu, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%. Stakeholder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan. Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi Inflasi terus yang dibahas. Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu? Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus. Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ. Malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat. Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi
mengurangi belanja, Ya. otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat, bahkan bisa lebih rendah gitu ya. Nah, tuh pinter. Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong? Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Mari sama-sama kendalikan inflasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih membahas kiat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng menekan laju inflasi. Kita masih berbincang bersama Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Suyaksa MPD. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami, pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan melalui line telepon di 0362246644 atau di WhatsApp 0811-399-9790. Kalau di WhatsApp ini banyak yang sudah menyampaikan, yang menanyakan, selamat pagi Bapak narasumber, apa katanya dampak untuk masyarakat kalau terjadi inflasi tinggi atau rendahnya tersebut? Bukankah kalau harganya naik mungkin produsennya demen begitu ya, bahagia. Kemudian ada yang mengatakan juga terdapat berbagai cara untuk mengatasi inflasi, namun salah satu cara yang paling mendasar itu adalah persepsi kembali. Nah, ini mengubah persepsi masyarakat terkait dengan inflasi, butuh kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Komentarnya bagaimana Pak Sekda? Silakan. Iya, terima kasih pada penanya. Dampak inflasi terhadap masyarakat bahkan kepada kondisi negara dan bangsa sangat besar. Ya, kalau yang paling ditakuti oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonominya adalah inflasi. Makanya inflasi ini kalau sudah sangat tinggi itu mengkhawatirkan sampai terjadi krisis ya. Ya, krisis negara, krisis ekonomi negara, dan ini sudah terjadi di beberapa negara di dunia yang disampaikan oleh Pak Presiden maupun Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi inflasi, kalau sudah tingkat inflasi tinggi, kemungkinan terjadi resesi ekonomi. Ini ngomong makro ya, besar. Tapi kalau kepada masyarakat langsung, inflasi itu juga akan berpengaruh besar terhadap setiap individu karena dia mengurangi kemampuan daya beli. Jadi kalau kita punya uang 15.000 mestinya kita bisa dapat 1,5 kilo beras, ini sekarang kita jadi dapatnya cuma 3/4 beras kilo. Berarti kebutuhan kita tidak terpenuhi dong. Nah, kebutuhan pribadi setiap orang terhadap beras dalam 1 bulan itu tidak cukup dari penghasilan yang selama ini stabil dia miliki. Maka kemungkinan dia akan mengurangi konsumsi. Kalau mengurangi konsumsi, dia akan mengurangi kesehatan karena gizinya tidak cukup. Kalau gizi tidak cukup sampai anak kecil tidak cukup, dia akan menjadi stunting dan sebagainya. Kemudian daya tahan tubuhnya tidak kuat, dia akan jadi sakit-sakitan. Dalam jangka panjang dia tidak akan menjadi generasi yang kuat. Nah, ini juga menggerogoti ketahanan negara dan bangsa. Jadi sangat besar. Kenapa inflasi ini setiap minggu dievaluasi negara? Sangat besar. Maka dari itu jika kita sepakat semua bahwa inflasi ini sangat berpengaruh besar pada kestabilan ekonomi negara dan bangsa, maka ayo kita sama-sama gitu ya, semua stakeholder. Kalau misalnya kita hanya melihat secara personality, apalagi kelompok tertentu yang setiap kondisi
itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya keuntungan pribadi dan company perusahaan swasta semata, ini justru sangat berbahaya. Makanya terjadilah perbedaan persepsi. Saya sudah sampaikan tadi, gerai kita di pasar itu diprotes juga di awal-awal. Iya, saya dengar kan ada laporannya. Kenapa kok pemerintah melawan kami pedagang kecil? Bukan melawan pedagang kecil. Kalau harganya stabil, maka pemerintah tidak mengintervensi. Silakan saja. Gitu. Kayak sekarang nih harga cabai ada 27.000 sama 28.000. Ya silakan saja. Karena tidak menimbulkan inflasi. Ya. Tapi begitu nanti seperti beberapa bulan lalu ada sampai 60 bahkan 90.000, pemerintah nggak boleh diam. Karena nanti jangan nanti masyarakat nggak bisa beli beras karena dia lebih memilih beli cabai kan. Beli cabainya bisa 90.000 tapi beli berasnya nggak bisa. Karena kalau buru habis uangnya. Bayangkan dari 27.000 jadi 90.000 itu berapa tuh? Tingkat inflasinya. Mestinya dia cukup beli beras, beli cabai, cukup dia. Tapi karena cabainya 90.000 maka enggak beli beras. Bayangkan kalau makanannya cabai aja. Nah itu. Jadi makanya harus dijaga. Nah saat itulah pemerintah hadir mengintervensi untuk menjaga kestabilan lagi. Kalau sekarang kan enggak ada yang ngeluh. Kenapa? Karena ketika harga standar pemerintah tidak melakukan intervensi. Serendah-rendahnya tidak. Bahkan kalau serendah-rendahnya nanti deflasi. Deflasi juga bukan kondisi yang sehat. Makanya dihindari jangan sampai deflasi, jangan sampai inflasi yang berlebihan. Sehingga target inflasinya selalu 3,5 plus minus setiap tahun. Jadi harus ada inflasi supaya ada pergerakan. Cuman gerakannya tidak sampai menimbulkan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Nah, makanya dikendalikan. Jadi jangan sampai bercita-cita menghapuskan inflasi. Nah, kalau deflasi malah nanti membuat malas tidak mau berproduksi. Karena setiap produksi yang diciptakan itu tidak akan ada yang beli. Lalu siapa mau jadi petani jika nanti cabainya nggak ada yang beli? Siapa menjadi petani tomat jika tidak ada yang beli? Nah gitu. Dan pada akhirnya di muara akhir, kalau terjadi inflasi yang tinggi, maka dia akan menurunkan daya beli, sekaligus begitu daya beli turun, tadi sudah bilang, kesehatannya turun, fisiknya tidak bagus, kemudian otomatis mereka kan jadi orang miskin. Semuanya berpengaruh. Nah, ketika terjadi kemiskinan, maka otomatis baik fisik maupun non fisik terpengaruh. Jadi ini mencegah juga kemiskinan. Jadi bayangkan kalau punya uang 20.000 punya bisa 2 kilo beli beras. Nah sekarang jadi 1 kilo, punya anak 2, gimana itu bisa hidup sebulan? Nah otomatis dia menjadi orang miskin. Karena apa? Kriteria orang miskin secara kebutuhan pokok dia tidak terpenuhi. Ini kita cegah orang miskin karena inflasi. Karena kalau inflasi itu bisa mencegah kemiskinan pada muara akhirnya, tetapi baik antaranya dia adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ya kan? Nah, secara makro negara supaya tidak sampai terjadi resesi ekonomi atau krisis ekonomi gitu. Di negara-negara yang sekarang tidak bisa mengendalikan inflasi bahkan sampai di angka 60-an%, itu sudah hampir negara yang kolaps kan. Bahkan minta perlindungan ke Bank Dunia maupun IMF dan sebagainya karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan kondisi ekonomi. Begitu inflasi tinggi maka otomatis kurs akan berdampak kan, rupiah harganya jadi turun karena tidak nilai uangnya juga jatuh gitu. Jadi tidak kuat dia menghadapi persaingan kurs antar uang negara antar negara. Kira-kira dampaknya sangat luas. Makanya inflasi kenapa sangat concern pemerintah. Bahkan setiap minggu kami harus melaporkan. Baik, dan kita juga selalu menginformasikan inflasi. Iya, kalau misalkan nanti daerah ini tidak bergerak, inflasinya tambah makin parah, itu diberi sanksi loh kita. Ya, diberi sanksi. Kalau sampai parah sekali kita tidak melakukan gerakan, itu bisa salah satunya adalah transfer dana DAU-nya kita ditunda. Karena tidak melakukan upaya. Ini bukan pekerjaan mudah sungguhnya, cuma tidak terlihat. Cuma tidak terlihat. Karena gerakannya sistemik. Seperti tadi dikatakan masyarakat terima beres saja sebenarnya. Harga naik. Ngapain gitu. Cuman kalau dibiarkan oleh pemerintah tidak terkendali inflasinya,
baru masyarakat merasakan dan baru akan bergejolak. Iya. Itu. Kalau kan biasa kita, kalau tidak ada masalah kan santai aja. Nah, tapi ketika ada masalah kan kita bereaksi lebih kadang-kadang. Sampai masyarakat terlalu inflasi saja yang dibahas begitu, padahal itu kenapa sih penting gitu? ya. Oh, sangat penting. Di berapa negara, puluhan negara sekarang posisinya terancam karena inflasi awalnya. Gitu. Ini ibaratnya buah si malakama kata ya, terlalu tinggi nggak boleh, terlalu rendah juga tidak baik begitu ya. Jadi dikendalikan. Baik, mohon izin Pak Sekda kita sapa pendengar juga. Silakan, di line telepon nggih 24644. Selamat siang Pro 1. Selamat siang. Selamat siang Wayahade. Om Swastiastu, Bapak Sekda. Om Swastiastu, Pak Made Riba niki. Oh Pak Riba, banyak Jawa ya. Lord Pekan. Sing dan pasar. Oh dan pasar makin baik. Kan itu Pekan. Ampun deh. Nggih. Yang aku bingung apa tak kono Pak. Nah, Wayahade inflasinya gimana? Enggak. Iseng Bang Man ngomong aja. Oh begitu, baik. Lama enggak pernah Pak ya. Jale Bapak di sektor tinggal kamu dari gini. Ampun Bapak nih. Nggih. Nah, iseng hati ngomong. Ya, semoga sehat selalu sekarang ya. Bapak masih tugasnya bagus, berhasil. Sukses sungkare. Nggih. Inflasi masih sing tadi. Inflasi sing tadi tinggi, deflasi sing tadi. Harus ada tapi terbatas. Nggih. Nanti apa ada nama apa-apa bingung. Nggih. Padahal tadi. Nggih. Umurnya mari 20. Boy, tambah 60. Tambah sekat. Nggih, Pak Made. Ampura, Made. Nggih. Amane ke? Ya, nggih. Cuma Om Santi Om. Nggih, sama Pak Made Riba niki Lord Pekan. Nah, mungkin banyak juga yang seperti Pak Made Riba. Kita apa dong kontribusinya sebagai masyarakat? Biarlah yang di atas aja atau mungkin hal-hal seperti itu juga. Ya. Pak, gimana ini? Sebenarnya masyarakat kan berkontribusi juga ya, kalau kita bicara person per person mungkin begitu. Tapi kalau kita bicara sudah tingkatan yang lebih tinggi dari personality adalah grup per grup atau komunitas per komunitas atau kelompok-kelompok, ini sangat besar. Saya contohkan misalnya kelompok penghasil beras, kan ada itu ya komunitas kelompoknya. Jadi dia mengatur harga beras di antara mereka. Nah, kalau pemerintah tidak mengendalikan mereka, jangan-jangan mereka akan membuat harga beras yang sesuai keinginannya kan. Makanya itu kan dikumpulkan di rumah jabatan. Oke. Oh, ada intervensi seperti itu juga, Pak. Intervensi, jangan terlalu tinggi menaikkan harga beras, saudara gitu. Oh, baik. Ya, kalau kita bicara secara komunitas, mereka punya grup perpadi, perhimpunan pengusaha penggilingan padi. Ini kalau dari gabah jadi beras, dari gabah aja dibeli di petani, sudah dia ngatur neken, kemudian setelah jadi beras dia angkanya tinggi. Nah, ini kan di masyarakat jadi tinggi, makanya inflasi. Nah, itu juga kita kendalikan. Nah, kalau misalnya sama-sama berlari tanpa kita kendalikan, kita di harga kendalikan. Makanya lewat perusahaan daerah. Jadi kita sempat tuh satu hari melempar 3 ton beras di pasar. Awalnya itu ada yang borong, makanya saya detail lagi, masukin lagi. Kenapa bisa ada yang borong dalam 3-4 jam sudah ada yang beli? Ini yang beli berapa orang? Sekarang rubah. Itu. Setiap orang hanya boleh beli 25 kilo. Dan minta KTP-nya. KTP siap mana dia. Nah, ini kan gerakan mereka kan begitu. Jadi kita jual 3 ton kok bisa habis 3 jam. Ini yang beli berapa orang? 4 orang. Berarti kan 4 orang kan hampir 1 ton per orang beli beras. Iya. Dan setelah itu dia stok. Habis itu baru distribusi secara eceran. Nah, saya sampai sebegitu ya, tahu. Makanya udah kita rubah nih PD Swatantra. Jadi bungkus-bungkus nih, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Jadi yang boleh beli jangan lebih dari 20 kilo atau 40 kilo sekali. Dan itu tanya KTP-nya. Jadi sampai seperti itu ketika harga beras sangat menjulang tinggi ya. Nah, habis itu dalam waktu 3 hari sudah turun dia. Karena yang nyetok nggak ada lagi gitu. Nah, apalagi dari teman-teman perpadi juga mendistribusi secara normal ke pasar, ya kan? Terkendali. Ini harus dipantau terus. Ini kan tidak boleh kalau pemerintah lengah,
ya mereka juga bergerak dengan caranya kan. Nah kalau mereka bergerak kita nggak boleh leng, kita juga harus melakukan tekanan. Ya sepertinya saling monitor. Baik. Jadi nggak bisa dibiarin, nggak bisa kalau sudah terlalu tinggi, nanti dalam kurun waktu 2 minggu misalkan dia keuntungannya sudah tinggi, masyarakat sudah sangat tergerus kemampuannya. Bayangkan kalau 2 minggu kita inflasinya tinggi, itu berapa menggerus keuangan personal masyarakat setiap orang? Harusnya dia bisa beli ikan 20, jadi cuma 5. Kalau yang dimakan 5 mestinya 20 standarnya, kan gizi masyarakatnya rendah. Dan standar hidup rendah, kembali lagi ke kemiskinan. Dampaknya multiplier efeknya tinggi banyak sekali. Ya karena miskin ya tentu dia tidak bisa fisiknya maksimal. Kalau anak masih sekolah dia tidak sehat, diajak berpikir tentang rumus-rumus tidak kuat. Orang sudah ngantuk, orang gizinya banyak rendah. hal lagi yang berpengaruh. Nah terus Anda mau minta SDM-nya berkualitas, ya tidak ketemu. Jadi inflasi jauh itu loh Mbak. Ya berpengaruhnya. Berpengaruh makanya. Lalu apa sih peran masyarakat? Nah seperti tadi, ayo dong kita sama-sama kontrol. Ayo dong segera disampaikan, karena ada perkembangan fluktuasi harga. Walaupun kita pantau terus ya, lewat DKPP bergerak memantau harga pasar. Tadi juga sudah ada laporan nih pagi, sudah ada laporan ya, mereka memantau pasar, harganya stabil apa tidak, ditanya pedagangnya. Itu, nah, pedagangnya juga harus punya kesadaran, cari untung tapi tidak harus menghancurkan harga masyarakat. Kemudian pihak masyarakat juga belanja ya, punya kemampuan dan memonitor. Jadi jangan sampai masyarakat juga menekan tingginya harganya supaya semurah-murahnya, itu juga nggak sehat. Karena nanti yang jual nggak mau. Cuma habis barang itu ya sudah selesai, begitu ya. Dia nggak mau lagi jual. Ngapain saya jual kalau saya rugi? Dan itu juga bisa berdampak dia menjualnya ke daerah lain, begitu daerah tidak? lain, kalau daerah lain dapat tempat. Nah di situ. Kemudian juga apalagi masyarakat yang bisa, kalau misalnya nanti terjadi inflasi, belanjalah di gerai pemerintah, ya kan? Kan kalau di gerai pemerintah dia belanja, maka yang jual di sebelah-sebelahnya akan mengikuti harga kita kan. Tapi kalau masyarakat ternyata sudah disiapin gerai dengan harga standar, nggak mau juga, berarti kan masyarakat juga mendorong inflasi. Di tempat yang stabil harganya dia tidak mau, tapi di harga yang mahal dia mau. Tapi kalau untuk gerai dari 2 perusahaan daerah yang ada, Pak Sekda, apakah ini hanya di kota saja? Apakah juga melingkup ke desa-desa begitu? Karena Buleleng kan luas sekali. Jadi begini, yang di desa-desa itu dapat pasokannya dari mana? Dari kota. Ya otomatis kan dari pasar-pasar besar. Nah mungkin ngirim beras dari Jakarta langsung ke Grogga, pasti di pasar besar. Makanya dari pasar besar lah yang mendistribusi ke pasar-pasar kecil. Yang di desa kan pasarnya kecil-kecil, makanya tidak dihitung oleh BPS. Yang dihitung adalah pasar-pasar besar dengan skala tertentu, karena kontribusinya paling besar menentukan inflasi. Nah kalau pasar kecil dia 0,00 sekian, jadi rugi dong melakukan cek atau ukur kepada itu, kebanyakan biaya operasional. Nah kemudian di situ menyebabkan kenapa dipilih pasar-pasar besar. Kalau Denpasar kan pasar Badung, ya pasti besar. Nah gitu. Jadi banyak sih yang bisa sungguhnya kita bersama-sama lakukan. Contoh pada saat lagi cabai mahal, ya. Tapi kalau setiap masyarakat punya pekarangan kecil ikut menanam cabai di rumahnya, bikin toga dan sebagainya, itu juga membantu mengurangi kebutuhan. Jadi menurunkan kebutuhan, karena mereka bisa mensuplai. Paling tidak menanam gitu kan liugati lagi nanam aja, mungkin jangan nanam kasih ada harganya cabenya, kan tidak untuk kepentingan menjual. Kalau mereka nanam cabai di saat tertentu, ya untuk kepentingan keluarganya, barang 2-3 minggu kan menekan. Karena pada saat itu orang sedang kesulitan cabai, kita semua punya, makanya harganya masih standar, gitu loh. Dan tidak semua memang punya tanah kan di rumahnya, apalagi kalau tinggal di BTN, tapi bisa pakai polybag dan sebagainya, ya. Banyak yang bisa masyarakat lakukan, tapi kadang-kadang tidak dirasakan bahwa beliau-beliau di masyarakat itu juga beli 2.000, 5.000 gitu Nah, cabai.
Ya, nggak kalau jumlahnya terasa. ratusan ribu, Ya itu tidak dikalikan terasa aja. mungkin. Nah, itu, makanya di situ. Baik, apalagi Buleleng kan ini punya hutan kotanya yang sudah Ya, dimanfaatkan ya dan Pak sudah Sekda, ya? panen. Jadi Pak PJ Bupati punya ide untuk bikin hutan kota dan sudah dipanen dan sekarang cukup lebat gitu ya. Itu juga salah satu penekan Ya, dan termasuk pengendali. yang di Patas kita punya tanah pertanian yang cukup luas. Mestinya juga dilakukan itu gerakan tanam cabai. Nanti kalau misalnya itu dipanen, itu yang disuplai ke pasar. Kita kan harganya tentu sangat murah kan, karena cabainya dari tanah Pemda sendiri. Tinggal ngasih harga pada yang memelihara nanam, kan tidak seperti harga pasar, jadi sangat rendah. Ya, itu yang kita bisa lakukan di saat panen. Kita ya bahasanya apa ya, intervensi ya, intervensi di pasar, otomatis harga stabil gitu. Baik, ada juga yang mengatakan Pak Sekda ini kerjasama dengan daerah lain juga mempengaruhi inflasi. Betul. Kemudian kendalikan pembangunan juga berpengaruh inflasi, Pak Sekda katanya, karena kondisi pertaniannya makin mengecil kalau pembangunannya Ya, besar. ini salah satu kendala yang kita hadapi secara masif, bahwa pengendalian inflasi kan tidak hanya ngomongin Harga cabai cabai. apa, tapi kalau kita lari langsung dari hulunya, kita punya tantangan besar. Contoh misalnya tentang tata ruang, ya, tata ruang kita memberikan kesempatan kepada lahan-lahan yang tidak masuk di lahan sawah yang dilindungi LSD bahasanya, atau LP2B di dalam perda kita, itu bisa mengurangi lahan, ya, lahan pertanian, lahan perkebunan untuk ditanami varietas atau komoditas yang berpengaruh pada cabai. Jadi makanya tata ruang pembangunan juga gitu untuk berpengaruh pada ini. Tapi kalau kita melihat intensifikasi, mestinya kita bisa bertahan dengan pola intensifikasi. Karena kalau ekstensifikasi kayaknya makin sulit, karena lahan sudah kebanyakan beralih fungsi kan, menjadi kawasan pemukiman. Di sisi yang lain, pemerintah juga punya kewajiban untuk menyiapkan perumahan rakyat yang layak huni kan. Ketika menghadapi persoalan kemiskinan secara kompleksitas, maka penyediaan lahan penyediaan tempat pemukiman yang layak huni juga menjadi kewajiban pemerintah. Nah, ketika bikin pemukiman yang bersubsidi, kalau di atas tanah lalu di mana kan? Serba salah lagi. Nah, ketika dia bisa beli cabai tapi tidak bisa berada di tempat yang layak huni, masih kategori tidak miskin kan? Bahkan kita pemerintah ribuan rumah kita buatkan, termasuk kami kemarin di Pramuka 4 rumah akan kita bangun pada masyarakat yang memiliki kemiskinan ekstrim. Nah, itu otomatis lahan akan berkurang. Nah, kemudian kalau kerjasama antar daerah, kita sudah nekat antar bupati ya Jembrana yang berbatasan sama kita sudah Bangli itu. Bangli contohnya begini, kalau untuk kerjasama itu, kalau Bangli punya bawang merah, tolong dong jual ke Buleleng, jangan bawa ke Lombok gitu. Jadi saat kami ngorder itu supaya kami jadi prioritas, jangan dibawa ke Lombok walaupun harga di Lombok lebih mahal. Begitu juga telur ayam ras, kan sempat tuh angkanya naik gitu. Nah, kalau kita butuh, kita pesan, kita order sesuai dengan kerjasama, harusnya diberikan prioritas ke kita. Ya jangan dibawa ke Lombok juga. Nah gitu. Ya, begitu juga yang ke Tabanan, jangan dibawa ke Banyuwangi berasnya. Nah, jadi upaya bawa ke Buleleng. Buleleng juga begitu. Untuk diketahui, petani padi Buleleng dibawanya ke Banyuwangi. Karena dari pembeli di sana kencang di sini. Setelah dikemas di sana dari baru dari gabah udah dibeli tuh. Sampai di sana gabah kita berubah jadi beras. Nah, berasnya tergantung mau beras apa, premium, medium, atau yang biasa. Itu ada, dan akhirnya kita beli beras dari padi kita sendiri tapi harganya paling mahal. Baik, nah ini yang perlu dikendalikan. Kira-kira begitu ya Pak Sekda, ini karena hampir 1 jam juga. Mungkin terakhir mohon maaf ini pendengar yang baru masuk teleponnya, ini waktunya karena sudah mepet niki ampura pisan. Terakhir mungkin apa yang disampaikan Pak Sekda terkait dengan KTPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng ini untuk menekan laju inflasi. Ya pemerintah concern dan fokus untuk mengendalikan inflasi dengan membentuk TPID.
bahkan terus dimonitor setiap minggu, dan kami berharap masyarakat memberikan dukungan yang tinggi terhadap tim pengendali inflasi daerah ini dengan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat, sehingga pada akhirnya kalau inflasi terkendali maka masyarakat pasti akan menikmatinya. Ketika inflasi terkendali, kemungkinan masyarakat tidak begitu merasakan ada goncangan dan sebagainya. Tetapi ketika inflasi terjadi sangat dahsyat, maka goncangannya juga akan sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari pemerintah lewat TPID bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, termasuk personality warga masyarakat sendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Garis MPD, Kiat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng menekan laju inflasi ya. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng tentunya terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk menekan tingkat inflasi khususnya yang dilakukan TPID Buleleng. Jadi TPID terus bekerja maksimal ya untuk mengendalikan harga agar masyarakat Buleleng bisa terpenuhi kebutuhannya dan terjaganya daya beli pastinya. Jadi masyarakat juga kalau harganya murah jangan terlalu banyak membeli begitu ya. Tiba-tiba mahal, diborong semuanya, di stok semuanya, itu juga bisa mempengaruhi inflasi. Jadi mari kita bersama-sama dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Terima kasih untuk mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kami akhiri untuk dialog siang hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.